Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang semuanya, selamat datang di acara Bincang Asik OKK 82. Pada hari ini, saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Pada awal tahun 2020, kita semua dipanikkan oleh sebuah virus yang bernama COVID-19. Apa itu COVID-19? Sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh sejenis virus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit ini dimulai dari wabah yang ada di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Menurut Isra, apa saja kan terpapar COVID-19 ini? Nah, kalau secara umumnya itu ada 3 gejala yang bisa menandakan kalau orang itu terkena terpapar infeksi virus corona. Yang pertama ada demam atau suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius. Terus yang kedua ada batuk kering, yang ketiga ada sesak napas. Tapi selain itu juga ada gejala-gejala lain yang bisa muncul kayak misalnya kayak diare, terus sakit kepala, terus hilang kemampuan mengecap rasa, sama hilang kemampuan untuk mencium bau, terus ruam di kulit Tapi kalau sekarang sih orang yang terkena virus corona tapi nggak ada gejalanya juga udah mulai muncul kayak gitu sih. Gitu, oke. Selanjutnya untuk Dika, dampak apa saja yang diakibatkan oleh COVID-19 terhadap kehidupan bermasyarakat? Baik, kalau menurut aku sih dampak COVID ini khususnya untuk kehidupan bermasyarakat itu yang pertama timbulnya rasa curiga dari antara sesama. Jadi misalnya kita di suatu fasilitas umum atau di angkutan umum, kalau kita lihat ada orang yang batuk atau orang yang bersin, kita langsung kayak waduh, langsung jaga jarak gitu. Walaupun memang menjaga jarak itu memang udah salah satu upaya juga ya untuk menjaganya. Terus untuk perekonomian di awal-awal COVID bagi banyak industri dia tuh mengalami adanya pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Nah, tentunya itu meningkatkan tingkat pengangguran khususnya di Indonesia. Nah, kemudian adanya kebijakan pemerintah mengenai pembebasan narapidana atau tahanan itu juga bisa mengakibatkan peningkatan kejahatan. Itu sih kalau menurut aku dampak bagi kehidupan bermasyarakatnya, khususnya dampak negatifnya. Baiklah, selanjutnya menurut Juvito sendiri, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Oke, untuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini ada 3 nih singkatnya gitu. Yang pertama, kita harus be aware gitu atau waspada. Ini waspadanya itu lebih ke yang pertama gejala. Ketika kita mengalami gejala-gejala COVID-19 seperti demam, letih, dan batuk kering gitu, itu untuk gejala umumnya lah gitu. Atau mungkin malah gejala yang kasus berat gitu seperti demam tinggi, pneumonia, dan susah bernafas, itu kita harus segeralah cek ke dokter apakah ini kita terkena COVID-19 atau enggak. Terus juga waspada di sini lebih ke kita harus tahu nih bagaimana cara penularannya gitu, melalui kontak erat dengan orang yang terinfeksi atau saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin gitu kan, itu kan cara penularannya. Terus juga penularannya itu bisa jadi dengan menyentuh benda-benda atau permukaan yang terkontaminasi, kemudian kita nih menyentuh mulut, hidung, atau mata gitu kan. Terus juga kita harus waspada nih, dalam arti kita harus mengetahui nih siapa sih yang paling beresiko gitu ya mengalami kondisi yang parah gitu untuk penyakit COVID-19 ini, seperti orang berusia lebih dari 60 tahun, terus juga orang dengan kondisi kesehatan yang punya penyakit tertentu gitu seperti diabetes atau penyakit jantung. Terus juga karena belum ada vaksin gitu ya waktu sebelumnya gitu kan, jadi kita harus waspada gitu, walaupun sekarang udah ada vaksin gitu ya yang belum disebarluaskan juga sih sebenarnya, belum
Terus juga selain waspada kita harus prepare atau bersiap gitu ya. Ini bersiap. Yang pertama yaitu pastikan Anda mendapatkan informasi yang terpercaya gitu dari sumber-sumber yang terpercaya, karena banyak hoax yang malah menyebabkan sakit ini tuh malah makin menyebar gitu. Terus juga rajin mencuci tangan dengan air bersih dan air yang mengalir gitu kan, dan menggunakan sabun atau gunakan cairan antiseptik seperti alkohol, berbasis alkohol. Terus juga tutup mulut dengan siku yang terlipat gitu ya saat batuk atau bersin, atau gunakan tisu. Terus juga segera buang tisu bekas yang tadi gitu ya ke dalam tempat sampah, lalu cuci tangan. Terus yang terakhir itu adalah act, yaitu lakukan gitu ya. Yang pertama hindari kontak erat dengan orang yang menunjukkan gejala mirip sakit flu tadi gitu kan. Terus yang kedua, jangan menyentuh mata, hidung atau mulut gitu ya sebelum kita mencuci tangan. Terus juga jangan menggunakan cangkir, piring atau barang-barang pribadi gitu ya secara bergantian gitu. Bersihkan dulu nih dari virusnya gitu menggunakan disinfektan. Terus juga saat berpergian bersihkan tangan secara berkala. Terus juga batuk dan bersin juga tadi ya, istilahnya menggunakan siku yang terlipat gitu ya, dan atau menggunakan tisu, dan tetap menjaga jarak fisik sejauh gitu ya, setidaknya 1 meter dari orang lain gitu. Terus juga upaya-upaya yang dapat untuk mencegah penyebaran ada isolasi mandiri dan karantina mandiri. Mungkin itu. Oke lah gitu. Omong-omong nih, bagaimana cara COVID-19 ini bisa menyebar ya? Ada yang bisa jelasin nggak? Aku mau ngejelasin cara menyebarnya COVID-19. COVID-19 sendiri tuh menyebarnya tuh bisa secara langsung maupun nggak langsung. Kalau secara langsung melalui percikan batuk dan napas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup oleh orang-orang yang sehat. Kalau secara tidak langsung sendiri tuh melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan dari orang yang terkena COVID-19 sendiri. Virus itu juga bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun jangan khawatir karena cairan disinfektan itu dapat membunuh virus tersebut. Jika tangan tercemar percikan, virus dapat menyebar melalui sentuhan antara orang. Karena itu, penting untuk sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Serta untuk sementara waktu ini harus menghindari bersalaman dan saling mencium pipi ya. Oke lah kalau begitu. Sebelumnya teman kita nih, si Juvito menjelaskan tentang isolasi mandiri, karantina mandiri, dan juga menjaga jarak fisik dalam berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Menurut teman-teman sendiri, apa perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik itu? Kalau itu membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi mungkin terpapar COVID gitu kan, kita nggak tahu gitu sebenarnya dia itu terkena atau enggak, atau bahkan saya itu terkena atau enggak. Nah jadi lebih baik karantina kayak gitu. Ya, kalau isolasi mandiri sendiri itu adalah memisahkan orang yang sakit, dalam hal ini ODP atau PDP itu sendiri, yang memungkinkan terjadinya penularan orang tersebut kepada orang yang memiliki virus tersebut kepada orang yang masih sehat. Nah, bertujuannya itu untuk mencegah penularan itu sendiri. Oke, untuk menjaga jarak fisik atau yang biasa kita dengar physical distancing gitu ya, sesuai namanya itu terpisah secara fisik gitu. Untuk WHO sendiri merekomendasikan sejauh 1 meter dari orang lain nih. Jarak ini tuh jarak amannya lah gitu untuk agar tidak COVID-19 ini terpapar ke kita gitu. Kemudian Arsi, apakah anak-anak atau remaja bahkan bisa terinfeksi oleh virus COVID-19 ini? Iya, pasti bisa, karena kan virus itu tuh nggak terlihat, jadi kan bisa kayak ke semua orang juga bisa. Oh,
Jadi berapa lama waktu yang diperlukan bagi gejala COVID-19 untuk muncul setelah terkena paparannya? Ada yang bisa jelasin nggak? Aku mau jelasin dong. Umumnya gejala COVID-19 itu mulai muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah terjadinya paparan. Tetapi waktu kemunculan gejala ini dapat diperpanjang jadi 1 sampai 14 hari. Oke, selanjutnya untuk teman-teman di sini yang sekarang tinggal di Bandung, mau tahu dong bagaimana kondisi COVID-19 di sana ya? Kalau di Bandung sih sekarang udah miris banget ya, kayak udah di berita tuh zona merah gitu. Berarti udah penyebarannya tuh udah cepat banget, terus kasusnya juga udah meningkat pesat. Nah, terus ini juga aku nemuin kayak total kasus terkonfirmasinya hari ini tanggal 15 bulan Desember. Sekarang tanggal 17 ya. Yang ini sih aku nemuin tanggal 15. Jumlah yang terkenanya itu yang pada hari itu tuh 91 orang gitu. Itu di kota Bandung. Kan berarti cepet banget gitu. Itu sih, tapi ya tetap ada juga yang sembuh gitu. Terus ini juga ada yang kasus positif aktifnya gitu ya, yang terbagi di beberapa kecamatan. Kayak yang pertama itu ada 75 kasus positif aktif. Terus ada kecamatan Coblong, terus kecamatan Antapani. Itu rata-rata semuanya kayak pada puluhan gitu, udah hampir 100 kasus positif aktifnya gitu. Kalian tahu nggak kasus COVID-19 di Bandung ini bisa meningkat? Mungkin kalau dari aku sendiri gitu ya, mungkin karena mobilitas dari orang-orang di luar Bandung mungkin ya, karena mungkin liburan dari orang Jakarta gitu kan, misal liburan ke Bandung gitu, dan si orang Jakartanya ini terpapar COVID-19 dan dia liburan ke Bandung gitu kan, walaupun dan mungkin dia tidak memakai masker dan menyebarkan ke orang di sekitar Bandung gitu. Itu menjadi salah satu kenapa Bandung sekarang bisa menjadi zona merah sih. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Ya, terus kayak emang masyarakat Bandungnya juga kayak nggak percaya gitu kali ya adanya virus ini gitu. Jadi kayak tetap aja di jalan rame gitu, orang-orang pada keluar, padahal kan kita nggak tahu gitu sebenarnya di luaran sana tuh ada banyak banget virus gitu. Kayak gitu sih. Soalnya emang benar-benar di jalan tuh tetap rame, jalan raya tetap rame, terus di desa-desa gitu, di pinggiran-pinggiran kotanya juga tetap rame gitu. Meskipun emang nggak semacet sebelum adanya virus ini, tapi emang tetap aja gitu, ada aja kayak gitu sih. Terus yang lain barangkali ada yang mau nambahin? Kalau menurut aku sih mungkin yang paling utamanya itu gak cuma di Bandung ya, di Indonesia, di luasnya Indonesia ini ya, yang paling pentingnya itu karena masyarakatnya masih mengabaikan protokol kesehatan, makanya dia bisa langsung terpapar gitu sama orang yang punya virus itu di dirinya. Itu sih masih banyak masyarakat yang belum aware gitu, belum melek terhadap adanya COVID ini di dunia. Ya kayak mungkin dia juga nggak tahu gitu sebenarnya dia terkena atau enggak gitu kan. Tadi udah disebutin kalau misalnya terkenanya itu ada berapa hari gitu kan. Dia nggak tahu, ternyata dia membawa gitu. Jadi sebenarnya sih lebih baik emang diem aja gitu di rumah, jangan kemana-mana. Soalnya kan kita nggak tahu kita terkena atau enggak. Kayak gitu sih. Dari kurangnya masyarakat untuk mematuhi peraturan, mungkin dari teman-teman sendiri ada
masih abai gitu ya, masih tidak peduli dengan penyakit ini gitu loh. Padahal kan dari kasus sendiri sudah jelas gitu kan banyak gitu. Mungkin ada pendapat teman-teman, apakah Mungkin karena kurangnya sosialisasi ya tentang coronavirus ini. Tapi sebenarnya sih harusnya ya di berita aja udah rame gitu. Tapi kan karena ya mungkin ya kitanya juga emang belum membiasakan diri gitu sama kondisi yang ada sekarang gitu. Sementara kan maksudnya beberapa tahun yang lalu kita hidup tuh nggak ada yang kayak gini gitu. Terus tiba-tiba ada gitu. Jadi harus pembiasaan dirinya itu, makanya tetap aja ada yang keluar, tetap aja kan kita juga nggak mau munafik ya, tetap aja kayak bosan gitu lama-lama kan di rumah, mau ngapain lagi, kayak udah terlalu lama gitu di rumah gitu sih pasti. Cuman ya tetap aja harus dicari solusi terbaiknya itu kayak gimana sih biar ya diturunin lah, apalagi Bandung gitu kan kita bahasnya gitu. Apalagi Bandung tuh gimana ya caranya biar nggak zona merah lagi gitu kan, sebelumnya bisa tuh nggak zona merah, sekarang kayak gimana gitu. Coba gimana? Ngomong-ngomong teman-teman, kita disuruh untuk karantina diri di rumah masing-masing sudah berapa lama ya? Kalau boleh tahu. Udah hampir mau setahun nggak sih kita hidup dengan online seperti ini gitu. Ya benar-benar. Benar banget. Jadi menurut teman-teman solusinya agar tidak semakin bertambah itu bagaimana ya? Kalau menurut aku sih yang pasti karena udah susah gitu, diam di rumah aja tuh udah susah, pasti pengen keluar. Ya protokolnya harus lebih dieratin lagi gitu, harus lebih dijaga lagi dirinya gitu. Itu sih kalau menurut aku harus, soalnya udah susah gitu kalau misalnya terus diam di rumah. Ya mungkin kalau dari aku setuju sih sama Isra, karena tidak bisa dipungkiri ya manusia adalah makhluk sosial gitu kan, yang butuh bersosial dengan orang, dan ada kegiatan ekonomi yang nggak bisa di rumah doang gitu kan. Dan untuk mensiasati itu benar kata Isra ya, patuhi protokol kesehatannya gitu yang ditekanin lebih lanjut gitu. Dan mungkin tadi kan penyebabnya ada salah satunya karena mobilitas dari orang luar Bandung gitu ya. Mungkin ada beberapa orang Bandung yang udah taat tapi dari luarnya itu yang nggak taat. Nah mungkin itu bisa jadi solusinya tuh dari pemerintah sendiri gitu ya, untuk mungkin menutup sementara, atau yang mau masuk Bandung ada tes tertentu gitu kan, untuk mungkin rapid test atau swab test, mungkin itu bisa mengurangi. Iya, aku juga setuju sih sama pendapat Isra sama Vito juga. Sama ini sih lebih kayak meningkatkan kepedulian kita buat diri kita sendiri sama buat orang lain gitu. Karena kan belum tentu kita udah menjaga nih, tapi orang lain yang masih abaiin itu, jadi bisa meningkatkan penularan itu sendiri. Jadi harus meningkatkan kepedulian masing-masing individunya. Oke, mungkin sekian dari diskusi kita pada hari ini. Untuk Faris sendiri, boleh dong diberikan kesimpulan dari diskusi pada. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 itu emang virus yang baru. Virus yang baru, tiba-tiba dunia lagi keadaan yang baik-baik saja, tiba-tiba datang virus yang entah datang dari mana asalnya, sampai sekarang kita juga belum tahu asal muasalnya yang jelas, memporak-porandakan dunia. Jadi wajar jikalau penanganan yang kita refleksikan selama setahun ini masih belum sempurna. Dan juga imbas dari COVID ini juga telah
banyak memakan korban jiwa khususnya di negara kita, dan ekonomi kita semakin runtuh. Untuk itulah kita semua harus senantiasa menjaga kesehatan masing-masing, karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Dan kita sebagai generasi muda Indonesia harus menciptakan Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan berdaulat ke depan. Dan mungkin akhir kata dari saya, jangan lupakan pesan ibu, selalu menerapkan 3M, yaitu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak jikalau berada di kerumunan. Dan kalau bisa, kalau urusan yang tidak urgent sama sekali, tetap di rumah saja, karena usaha itu akan membantu para tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk kita semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya, karena kesempurnaannya milik Tuhan. Dan ada satu mahfuzat atau peribahasa Arab mengatakan, man sobaro dzofiro, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Hatur nuhun kabeh. Oke, terima kasih Faris untuk kesimpulannya yang luar biasa. Sekarang kita sudah di akhir diskusi. Saya sebagai moderator di sini ingin menyampaikan terima kasih kepada semua orang di sini, khususnya kepada para penjawab di sini ya. Iya, terima kasih sekali lagi. Sekian dari kita semua. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Jangan lupa protokol kesehatan. Ih, salah. Udah kan? Menahan ketawa. Finally.